sarapan. Ya, hari ini yang kita nanti sebentar lagi ya. Setelah ini kita istirahat. Tadi siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, masuk semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Nah, kita kalian itu sekarang hidup di zaman yang sudah merdeka apa belum? Sudah, kita hidup di zaman yang sudah merdeka. Ya kan sudah merdeka. Coba kita bayangkan dulu bagaimana kalau kita hidup di zaman belum merdeka. Apa yang terjadi kira-kira? Dijajah, takutan, perang di mana-mana, kekurangan makanan, betul sekali. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama nanti melalui pengamatan video perang kemerdekaan siswa dapat mengenali manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nanti ada videonya. Yang kedua, melalui diskusi klasikal siswa dapat menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Setelah ditampilkan video, nanti kita bagi kelompok, kemudian berdiskusi. Selanjutnya, melalui pengerjaan LKPD, siswa dapat merangkum manfaat persatuan dan kesatuan sebagai Nah, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video, juga diperhatikan ya. Nah, ini kita hidup di zaman kira-kira sudah merdeka atau belum? Yang banyak perang seperti ini. Belum. Kita diminta bekerja. Nah, sekarang setelah melihat tampilan video lagi, kemarin kan sudah diadakan atau sudah dilakukan diagnostik awal kan, berarti ini kelompoknya sudah sesuai dengan bakalnya masing-masing. Sekarang jawab berikan LKPD. Nah, di situ dikerjakan ya. Yang pertama, melalui pengamatan video perang kemerdekaan siswa dapat menggali manfaat persatuan dan kesatuan. Kemudian melalui diskusi klasikal siswa dapat menyimpulkan. Dan selanjutnya petunjuk umumnya sudah dibuat kelompok, sudah dijelaskan, kemudian kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Apabila ada yang belum paham dapat ditanyakan. Sudah Bu. Sudah. Nah, sekarang perwakilan satu. Coba kita permainan dulu ya. Permainan. Coba contohkan. Tebak-tebak tubuh. Kepala, pundak, lutut kaki, hidung. Oh gitu ya, bisa. Coba sekarang berdiri semua. Kita percobaan dulu, salah apa? Nah, kelompok satu maju berarti, oke. Berarti yang maju bagian presentasi, kelompok presentasi maju. Nah, tadi hasilnya apa setelah melihat video? Setelah melihat video, Manfaat persatuan dan kesatuan itu yang satu, mengatasi perbedaan. oh iya, mengatasi perbedaan. Nah, selanjutnya tadi di video juga kita sebelum merdeka itu banyak perangnya, kemudian banyak demonya, ya kan? Salah satu usaha sebelum merdeka tadi apa kira-kira? Berkumpulnya para pemuda, iya, dari Sabang sampai Merauke, banyak pemuda perwakilan masing-masing daerah berkumpul di mana tempatnya? Ada yang tahu?
tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Di sini, di contohnya, itu pokok pikirannya yang mana? Sudah ada jawabannya. Ya. Nah, yang mana? Semua makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan lingkungan tertentu agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Kemudian informasi pentingnya apa? Yang pertama, lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Kemudian bagian yang hidup terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian yang tak hidup seperti air, udara, tanah, cahaya, dan lain sebagainya. Berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi belum? Mana pokok pikiran dan mana informasi penting? Berarti pokok pikiran yang mana ini kalau dilihat dari teks? Yang atas. Betul. Yang kalimat pertama dari sebuah paragraf. Kemudian informasi pentingnya yang mana? Oh iya, kalimat setelahnya. Kalimat setelah pokok pikiran itu berarti informasi penting. Betul. Sekarang coba dilihat LKPD. Di situ ada teks. Kemudian cari pokok pikiran dan cari informasi pentingnya. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya, tadi setelah kita belajar apa itu teks, informasi apa, pokok pikiran dan informasi penting. Sudah bawa atlas? Sudah. Tadi kita belajar Sumpah Pemuda letaknya di mana? Di Jawa. Nah, sekarang Jakarta letaknya di mana? Negara apa? Indonesia. Iya, betul. Silakan dibuka peta Indonesianya di atlas masing-masing. Oke, sudah dibuka atlasnya? Sudah. Coba dilihat peta Indonesia. Kalau dilihat dari petanya, itu letaknya di mana? Letak geografisnya di mana dilihat itu? Ada Sampingnya Malaysia. Sampingnya Malaysia. Kalau dilihat dari benuanya, Asia. apa? Ya berarti letak Indonesia di antara benua Asia dan benua betul, benua Asia dan benua Australia. Kemudian kalau dilihat dari lautnya, berada di mana kita? Samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra betul, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berarti letak geografis itu apa? Kesimpulannya, kalau kita lihat dari kalimat dosen, letak geografis adalah suatu daerah, letak suatu daerah atau negara dilihat dari apanya? Permukaan bumi. Indonesia dilihat dari atas, dari permukaannya kita itu di antara dua benua dan dua samudra. Nah, silakan dibuka LKPD-nya coba. Sudah. Coba dilihat kemudian dibaca itu. Amati peta Indonesia untuk mengidentifikasi letak geografis. Kemudian diskusilah dengan teman sekelompokmu tentang karakteristik wilayah Indonesia. Dan selanjutnya kerjakan peta Indonesia secara berkelompok sesuai perintah. Nah, silakan berdiskusi dengan teman. Dan selanjutnya silakan kerjakan evaluasi. Guru kasih waktu berapa menit? Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan ya. Terima kasih. Coba kita simpulkan pembelajaran hari ini yang
penting. Nah, coba kita cek. Tadi informasi apa pokok pikiran itu apa definisinya? Bagaimana cara mencarinya? Di awal paragraf coba kita cek. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, gagasan pokok, inti masalah atau masalah utama. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah atau di akhir paragraf. Tapi tadi kita menemukan di akhir. Betul. Nah, kemudian cara menentukan pokok pikiran tadi harusnya kita sudah membaca keseluruhan. Kemudian memperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kemudian tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Nah, setelah kita mengidentifikasi peta, sudah melihat peta di atas masing-masing, kesimpulannya komponen peta itu apa saja? Yang pertama, ada judul, ada skala peta, ada simbol, ada garis astronomis, dan kemudian legenda dan arah mata angin. Betul. Menyenangkankah hari ini kita belajar? Ya, alhamdulillah menyenangkan. Besok lagi ketika pembelajaran itu perhatikan ya Mega. Iya.